juga kepada teman-teman pengajar dan seluruh yang menyaksikan presentasi dari mahasiswa kami di dalam mata kuliah Tata Pentas jurusan Sanitari ISB Bandung. Dalam kegiatan ini kami menyelenggarakan atau menyebutnya dengan pentas tumbuh gitu. Bagaimana pentas itu tumbuh? Pentas itu tumbuh di saat peristiwa kesenian itu terjadi dan pada saat itulah pentas itu akan tumbuh. Nah, di sini di mata kuliah Tata Pentas ini kami mencoba untuk memberi sebuah tantangan atau sebuah tugas kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tata Pentas. Nah, 12 dari mahasiswa yang akan menampilkan karya-karyanya ini adalah mahasiswa yang telah lolos dari seleksi pertama dari kami para pengajar dan akhirnya terjaringlah 12 mahasiswa untuk kami sajikan kepada teman-teman yang sedang menonton pada hari ini. Terima kasih atas meluangkan waktunya atau kesempatannya untuk menyaksikan kegiatan kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Oke, tidak berpanjang-panjang, sekarang kita saksikan karya dari Febri Yanti. Selamat menyaksikan.
Oke, barusan kita sudah menyaksikan karya dalam sajian virtual dari Febrianti. Febrianti ini karyanya itu mengolah ruang pada sebuah bangunan, apakah itu rumah. Nanti kita akan coba dengarkan penjelasan dari Febri. Gitu. Terus apa sih yang bagian awal menggunakan ruang ataupun posisi yang di balik jeruji-jeruji besi itu gitu. Apa sih yang pengen diungkapkan atau apa yang terfikirkan gitu sehingga bisa hal tersebut menjadi sebuah inspirasi. Silakan Febri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam ya. Terima kasih untuk udah Alfianto, udah Erwin, sama Pak Mugni dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya saya, di mana judul dari karya saya itu berjudul Ijhad, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu menyingkirkan atau melempar. Yang dimaksud di sini melempar dan menyingkirkan itu adalah menyingkirkan suatu masalah dalam yang terjadi pada kehidupan seseorang. Nah, sebelumnya ide konsep garap yang saya ambil itu adalah saya mengambil konsep garap ini adalah diangkat dari kisah nyata seorang teman saya sendiri yang mencoba melakukan aborsi pada tahun 2020. Terus kenapa di sini saya mengambil ruangan yang memang ada di rumah saya sendiri. Salah satu bagian dari rumah saya sendiri yaitu garasi. Kenapa saya mengambil tempat garasi? Kenapa enggak di luar gitu? Ya dilihat dari sekarang itu ya dilihat dari apa ya, lagi pandemik gitu ya. Bukannya saya malas untuk cari keluar jauh dari rumah, tapi melihat suasana seperti ini, saya jadi terpikir untuk wah kayaknya rumah bisa nih dijadiin sebagai sebuah panggung pementasan gitu. Dan kenapa saya menggunakan garasi? Karena dilihat dari kebutuhan karya yang saya sajikan itu nyambung gitu dengan garasi yang ada di rumah saya. Jadi di bentuk garasinya itu ada kayak bentuk pintu jeruji gitu, jeruji kayak jeruji penjara gitu. Nah, kebetulan saya explore juga di situ. Yang tadi seperti udah tanyakan kenapa harus bagian awal di situ? Karena Feby itu melambangkan dari rasa terjebaknya dalam situasi, rasa terpukulnya, rasa terpuruknya yang berusaha ingin keluar namun sulit gitu udah. Akhirnya dia bisa keluar, perlahan dia bisa keluar seperti yang ada pada karya Feby. Namun ternyata di saat keluar, ternyata di depan itu masih ada rintangan gitu. Ya, pada saat itulah pentas itu tumbuh di rumah. Jadi ada semacam rumah tumbuh gitu. Tapi rumah tumbuh di sini adalah rumah tumbuh yang berkesenian. Bagaimana rumah bisa buat ruang berkesenian dan ruang sosial dan segala macamnya gitu. Kalau misalnya di jeruji itu lebih ekstrim lagi mungkin lebih bagus ya. Kalau misalnya berhasil untuk memanjat garasi itu ya itu cukup menarik sebenarnya gitu ya, bagaimana tubuh kita itu mengeluarkan emosi gitu loh. Jadi pas waktu kita memanjat itu kan pasti penggunaan tenaganya itu akan lebih kuat. Nah pada saat itulah emosi tubuh itu akan lebih kelihatan dan nyata itu. Tapi pada intinya sudah punya usaha di dalam kreativitas menata panggung, terus kemudian diisi oleh tubuh-tubuh yang bergerak di dalam ruang yang ditata sebagai panggung tersebut. Oke, berikut kepada Uda Erwin. Silakan Uda Erwin. Baik, Feby. Seperti sudah dijelaskan oleh Feby. Feby sebagai orang yang melihat ya. Di sini saya sebagai ini pernah mengalami aborsinya tapi bukan Feby ya. Oh, Feby, oke. Okay. Oke, alasan tadi kan di awal video ada Feby di balik Pak jeruji bis. Saya juga menghargai ya, mengangkat rasa sakitnya dan menghadirkan itu di garasi. Sebetulnya itu perlu dieksplor lagi, perlu ditegaskan lagi. Seperti Feby menarik pintu garasi itu butuh usaha, butuh
keyakinan, butuh tenaga yang ekstra gitu. Begitupun pas saat aborsi itu butuh mental dan lain-lain juga gitu. Itu sedikit ada hubung kaitnya walaupun Feby nggak mengangkat aborsi secara real, tapi ada rasa di sana yang disampaikan, rasa perjuangan, rasa sakit dan lain-lain. Oke, lanjut ke Kang Mukni aja. Ya padahal bagian memukul itu awal dan penting banget ya, kesan. Jadi kayak ngumpulin kesan dari seluruh garapan itu dari satu titik mukul itu bisa kewakilin gitu. Kalau bisa digarap kuat banget ya. Oke, kalau saya ya Feby ini suasana jeruji dan di awal jeruji yang daerah-daerah jeruji itu ini banget ya, kuat banget gitu. Dari kekelaman gitu ya, dark side gitu, dari sisi gelap manusia gitu ya. Itu kuat banget sih. Terus kalau yang saya lihat Feby banyak bergerak tuh mencoba untuk memanfaatkan atau berbicara sama artistik yang ada gitu, yang hadir gitu, dekorasi yang ada gitu. Kayak ada tembok di gitu ya kan. Ada meja dinaikin gitu. Ya mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Ya. Setuju sih. Tidak semua bentuk itu atau tidak semua aksi tubuh itu harus melakukan bentuk-bentuk gerak gitu loh. Ya. Misalnya bisa berjalan saja atau duduk termenung saja ataupun melakukan gerakan-gerakan keseharian gitu. Tapi gerakan keseharian dalam tanda kutip ya, emosinya tetap emosi sebuah pertunjukan gitu. Bagaimana emosi kita itu bisa ditangkap oleh orang. Bukan bagaimana bentuk gerak kita yang bagus bisa ditangkap oleh orang gitu. Akan tetapi bagaimana emosi gerak yang kita lakukan itu bisa ditangkap oleh orang secara visual dan secara batinnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Kita akan menyaksikan karya penataan pentas dari Agung Septian. Selamat menyaksikan.
barusan kita sudah menyaksikan karya dari Agung. Kita akan coba dulu ngobrol-ngobrol santai bersama Agung tentang apa sih yang membelatar belakanginya memilih ruang untuk ditata sebagai pentas di rumahnya gitu. Jadi karena pentas itu tumbuh pada saat peristiwa kesenian itu terjadi, dan pada saat itulah pentas itu disebut dengan panggung atau pentas itu. Oke Gung, kenapa Agung memilih ruang seperti itu dengan ada buku-buku dan segala macamnya Agung? Silakan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Alfianto, udah Erwin, Pak Mugni. Sebelumnya konsep yang Agung bawakan dilatar belakangi dari situasi sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Akibat dari pandemi itu membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk melakukan untuk di rumah saja atau WFH, work from home. Intinya konsep yang Agung bawakan lebih kepada persoalan tentang pembelajaran daring, yang mana pembelajaran daring menimbulkan suatu permasalahan pada beberapa mata kuliah, baik mata kuliah praktek ataupun teori. Pembelajaran daring menimbulkan hambatan bagi mahasiswa seperti sinyal yang harus kuat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti nge-lag atau apapun, sehingga bisa mengalami kesulitan dalam belajar. Karya Agung lebih kepada menceritakan tentang perasaan seseorang dalam melakukan aktivitas belajar. Terjadi hambatan dalam pembelajaran, sehingga kurang maksimal dalam menangkap suatu pelajaran. Ruang pentas yang Agung pilih salah satunya yaitu ruang kamar yang akan jadikan tempat pentasnya. Ruangan ini menurut Agung sangat sesuai. Alasannya, mayoritas orang ketika melakukan suatu aktivitas belajar atau tugas kebanyakan menggunakan ruang kamar, karena ruangan kamar lebih kepada bersifat pribadi. Artistik yang Agung hadirkan di pentas ini yaitu kursi dan meja. Kursi dan meja dijadikan artistik dalam pentas ini fungsinya sebagai penggambaran tempat di mana orang melakukan aktivitas, salah satunya aktivitas belajar, sehingga mendukung gitu dalam tata pentasnya. Lalu menghadirkan juga beberapa kertas yang digantung bergambarkan logo-logo aplikasi. Jadi ketika kita melaksanakan aktivitas belajar daring, hal yang terlintas dalam pikiran kita yaitu pasti menggunakan aplikasi-aplikasi yang tertera di kertas yang tadi udah. Jadi yang terlintas pasti ketika melakukan aktivitas daring yaitu melakukan Zoom, melakukan Google Meet, atau tugas yang harus dikumpulkan melalui Word atau PDF dan lain-lain. Iya. Langsung aja ke Darwin. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu ada semacam masukan gitu. Silakan Darwin. Ya, baik Agung ya. Menarik sih. Ada sesuatu kebaruan dari yang lain, beda daripada yang lain, yaitu tentang bagaimana sih situasi sekarang. Saya menangkapnya justru Agung ini efek dari belajar daring itu efek digital bagi tubuh gitu loh. Ya, dalam arti kata semua aplikasi-aplikasi itu tergambar di dalam kepala terus pecah jadinya gitulah. Tapi dari segi penampilan dan segi tampilan Agung itu cukup simpel, tapi saya sebetulnya punya ekspektasi lebih, di mana kalau Agung lebih mengangkat tentang efek digital, aplikasi-aplikasi itu lebih lebih merasuki pikiran. Bisa jadi digambarkan dengan digambarkan dengan menggunakan background aktif background melalui Infokus. Dalam arti kata Agung sudah melakukan sesuatu tapi kurang maksimal gitu. Dan coba lebih
liar lagi gitu loh. Ini lumayan liar tapi belum mencapai titik di mana karya ini sebetulnya ada sesuatu loh gitu. Gitu sih dah. Oke, langsung aja ke Kang Mukni. Ya, ada ekspektasi yang sama saya dengan Uda Edwin ya. Walaupun gak janjian, ada pemikiran yang sama. Soalnya menarik ya ketika keruwetan gitu ya. Dari efek-efek digital teknologi ini ketika masuk ke otak gitu ada bisa kalau kita berimajinasi gitu ya, ada ke konsletan gitu ya. Jadi kalau ekspektasi saya ketika hadirnya ruang agung yang seperti itu udah mencukupi ya untuk awal, tapi kesananya ketika kata kasarnya ada klimaksnya itu ada hal yang lain gitu. Aktif background ya, sorotan gitu, atau misalkan mainin lampu gitu yang bawa si stresnya itu gitu. Ya, si stresnya itu lebih suasananya itu lebih ini gitu. Daripada cuma ngacak-ngacak itu juga udah bisa menggambarkan sih, cuman ada hal artistik yang bisa dieksplor lebih gitu. Jadi pada intinya ya, karena kita itu masuk ke ruang virtual, hasil karya kita itu semuanya itu harus dipertimbangkan semua. Bagaimana pencahayaan, terus bagaimana pemilihan ruang yang tepat buat posisi-posisi kamera dan segala macamnya. Terus yang benar-benar Apa-apa ya, untuk kedepannya lebih eksplorasi lagi gitu. Jadi si mata apresiatornya lebih tajam gitu. Ya, Asik gitu, dari konsepnya udah asik gitu kelihatan. Tinggal ruangnya diapain lagi, penarinya seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, bisa aja. Terima kasih Pak Mukni. Bisa aja misalnya si para model itu ya biasanya jalannya di panggung keras itu ya. Nah, terus kemudian sekarang kita coba berjalannya itu meniti lagi gitu loh gitu. Meniti bambu kayak atau pohon atau apa gitu. Ya, enggak. Maksudnya ya mencari hal-hal yang unik-unik sih sebenarnya. Apalagi misalnya kalau misalnya penataan busana kita itu berdekatan dengan simbol-simbol budaya atau etnik gitu. Gitu sih. Ya, pada intinya ya sudah punya semacam usaha ke arah penataan panggung yang berhubungan atau yang terinspirasi dari fashion show atau ruang yang biasa dipakai oleh orang menampilkan hasil dari karya tata busananya. Oke, Nogi, terima kasih. Oke, para teman. Udah, terima kasih banyak. Oke, teman-teman semua. Kita sekarang akan menyaksikan karya penataan pentas Nugi. Selamat menyaksikan. Jangan
penonton sekalian dan teman-teman mahasiswa dan teman-teman pengajar, barusan kita sudah melihat hasil karya dari Nugi yang terinspirasi dari fashion show untuk penataan panggungnya. Nah, baik, udah pada karya saya menggunakan panggung yang berbentuk pas, yang dimana panggung tersebut lebih menjorok ke depan. Sesuai dengan konsep saya, bahwa saya mengangkat adibusana, yaitu mengangkat dari 3 proses adibusana, yang dimana merangkai, membuat, serta memakai. Jadi, saya menggunakan panggung truss, yaitu karena panggung truss sering digunakan ketika memamerkan baju seperti fashion show, memamerkan aksesoris, ataupun make up. Nah, di situ, jadi saya menggunakan panggung truss. Nah, pada bagian belakang panggung adanya siluet. Terus di samping kanan dan kiri adanya siluet. Nah, di siluet itu saya menggambarkan tentang hayalan seorang pembuat rancangan untuk merancang sebuah busana gitu, yang dimana dalam busana itu adanya garis, ukur, seperti itu, Terus saya menghadirkan 6 orang penari, yang itu cewek semua. Saya menghadirkan 6 orang penari kan sebagai model atau mannequin. Mannequin yang dimana model itu atau mannequin itu sebagai pola dasar untuk membuat suatu tubuh seorang model. Kan biasanya kalau perancang busana tuh pasti ngukurnya, ya udah Pak, misalkan pemesannya sesuai ukuran mannequin, berarti dalam si mannequin itu berarti adanya garis dan ukur. Terus dalam koreografi saya yang saya timbulkan dalam 6 penari, koreografinya sangat sederhana, seperti kayak gerakannya lambat, terus mengalun, tidak staccato, tidak ada. Cuman pada koreografi saya mengungkapkan bahwa saya seorang penjahit, saya seorang pembuat busana, merasa apresiasinya ya merasa senang gitu, bahwa karya saya bisa, ya intinya bisa diperlihatkan dalam bentuk busana gitu. Ya, oke. Begitu, Pada intinya Nugi itu terinspirasi dari panggung yang sering digunakan oleh perancang-perancang itu busana ya. Itu keren sih sebenarnya gitu dari segi idenya gitu ya. Karena sangat jarang orang yang mempunyai inspirasi yang seperti hal-hal itu gitu. Jadi maksudnya itu ya bagaimana sebuah konsep atau sebuah ide kita itu dari hal yang sederhana tapi ya sangat bermanfaat bagi orang lain. Ya, mungkin ada dari Erwin. Ya, Nugi ya. Mungkin sedikit kan Nugi bilang busananya berbagai karakter. Tapi saya melihat di sini warnanya sama semua. Apa alasannya? Kalau untuk warna tidak ada yang biru, cuman dari ada biru, ada merah marun, sama batik, sama hitam juga ada. Cuman berbedanya itu udah pola motif batik. Kalau warnanya mah berbeda-beda udah. Oke, tapi untuk warnanya mungkin ini dibikin di pentas yang agak yang ya lumayan lah, tapi nggak semegah gedung pertunjukan pada umumnya. Saya yakin dan percaya Nugi akan lebih spektakuler lagi untuk mengeksplor karya ini. Nah, ini harus digali lagi dan ditingkatkan lagi seperti itu. Baik, udah. Oke. Itu udah. Ya sih. Ingat juga bagi teman-teman yang lagi menonton acara kami pada saat ini bahwa tujuan utama dari para teman-teman mahasiswa ini bukanlah membuat sebuah koreografi, akan tetapi membuat sebuah penataan pentas. Terus kemudian setelah penataan pentas dibuat oleh teman-teman
mahasiswa, kemudian barulah diisi dengan koreografi yang merespon dari hasil tataan pentasnya. Seperti itu bagi teman-teman yang lagi menonton. Sekarang kita akan menyaksikan karya dari Poppy Asmiati. Selamat menyaksikan.
Ya, barusan kita sudah menyaksikan karya dari Poppy. Poppy Asmiati ini dalam penataan pentasnya berbicara tentang gelap dan terang, terlihat dan tidak terlihat, takut, cahaya, dan bagaimana dengan kegelapan. Ya, silakan Poppy. Ya, terima kasih udah sebelumnya saya terinspirasi dari kehidupan sehari-hari yang dimana waktu keluar rumah gitu setiap misalkan cuaca tuh lagi panas, orang-orang tuh biasanya suka berteduh gitu. Kalau enggak berjalannya yang di tempat-tempat teduh gitu, enggak berdiam diri di yang panas. Nah dari situ saya tuh mencoba untuk mencari apakah ada orang yang benar-benar takut dengan cahaya gitu. Nah ternyata ada, yaitu ada penyakit yang namanya porfiria. Porfiria adalah penyakit yang dapat menyerang sistem saraf yang bisa mengancam jiwa, umumnya dipicu karena sensitivitas berlebihan terhadap sinar matahari, bahkan terhadap cahaya buatan sekalipun. Dan lebihnya, penyakit porfiria ini nggak bisa disembuhin karena penyakit ini tuh merupakan penyakit kelainan genetik yang diwariskan. Nah, dari karya yang saya garap adalah penggambaran seseorang yang mengidap penyakit porfiria tersebut yang takut cahaya. Di dalam karya ini, saya lebih memperlihatkan tentang sebuah keterpurukan, kesengsaraan seseorang yang mengidap penyakit tersebut. Dan seseorang tersebut juga nggak bisa keluar dari keadaan itu, karena emang penyakit itu nggak bisa disembuhin, jadi emang keturunan, kayak gitu. Maka dari itu, ruang yang saya gunakan adalah ruang tamu. Tetapi ruang tamu yang saya gunakan juga diubah dan ditata kembali menjadi sebuah pentas. Kayaknya sudah bisa ditangkap sih. Jadi pada intinya ya bagaimana ruang tamu itu bisa direkayasa menjadi sebuah pentas tempat pertunjukan sehingga orang tidak merasakan bahwa itu adalah ruang tamu kan gitu. Ya itu kenapa itu bisa terjadi ya karena dari penataan pentas tadi itu kan. Tapi pada hakikatnya semuanya itu sudah ada semacam benang merahnya lah konsep atau gagasan yang mau diangkat itu gitu. Oke, kita lanjut aja ke Uda Erwin. Ya, Poppy sebetulnya konsepnya sangat menarik ya. Ada penyakit gitu, penyakit di mana orang tersebut takut atau alergi dengan cahaya. Nah, itu juga banyak terjadi juga, jangan sekian persen dari manusia itu ada dan nyata gitu. Tapi secara keseluruhan sih lumayan menarik. Nah, ini sebagai tantangan ke depannya sih, coba lebih diriset lagi. Dan betul kata Udavianto, terus dari sisi cahaya dari lampu 5 watt itu belum dieksplor lagi. Perlu adanya lebih rendah lagi, kalau perlu di kepala gitu. Tapi itu mungkin ada sedikit teknis dan lain-lain gitu. Itu sih untuk kedepannya sih lebih diriset lagi, karena beda kan kita biasa hari-hari hanya biasa matahari terik kita lepas saja, tapi ketika orang yang mengalami penyakit itu tentu ada hal lain gitu loh yang menciri khas bagi dirinya ketika ditembak cahaya gitu. Itu sih. Oke, begitu. Iya, lanjut ke Kang Mukni. Kalau saya secara keseluruhan justru asik sama pengambilan kameranya gitu, hidup. Walaupun ada yang miss, yang tadi yang ekspresi itu ya sedikit, tapi pengambilannya hidup gitu. Itu apakah Poppy sesuai arahan kamu atau kameramen yang minta atau bagaimana gitu? Enggak, jadi kayak yang dicoba dulu kayak gini, terus disaranin gimana kalau gini tuh, misalkan pas tangan ke atas, nah dicoba dulu, enggak sama kameramennya tuh cuman full doang, tapi coba kata aku teh gimana kalau pas ke atas tangannya aja terus sampai ke lampu gitu, terus ke aku lagi gitu, kayak ngobrolnya sharing gitu. Ya, bener. Bagus kayak gitu. Oke sih. Iya.
Saya juga pembelajaran ke yang buat nanti. Oke. Berikut kita akan menyaksikan hasil karya penataan pentas dan koreografi dari Nurul Ajijah. Selamat menyaksikan. Oke, barusan kita sudah menyaksikan
karya penataan pentas yang diisi oleh tubuh yang bergerak di dalam penataan pentas Nurul Ajijah. Nurul ini memilih di ruang arsitektural, yaitu di rumah, mungkin itu di perkarangan, ataupun itu di teras, atau di mana, nanti kita akan coba cari tahu. Gitu. Nurul ada penggunaan lampu ya, apa senter gitu ya. Pertanyaannya, ada apa dengan senter gitu loh. Sebenarnya antara senter dan kamera itu pun juga kurang mempertimbangkan gitu. Kenapa kurang mempertimbangkan ya, saat cahaya senter itu menghadap ke lensa si kamera, yaitu akan mengganggu gitu ya. Tapi di luar itu oke lah gitu. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selamat malam untuk Uda Alfianto, Uda Erwin, dan Pak Mukni. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam buat teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan ada apa dengan center itu. Untuk center sendiri, karena saya kan sinopsis dari karya yang saya ambil ini menceritakan tentang kebingungan seseorang. Nah, dari kebingungan seseorang itu diartikan bahwa seseorang itu harus mempunyai satu keterangan dalam hidup, yaitu cahaya. Yang dimaksudkan dari cahaya ini dari karya saya ini yang bernama Adanu, yang berarti dalam bahasa Sanskerta yaitu cahaya. Jadi dalam hidup kita jangan sampai ketika kita mempunyai masalah, kita jangan terus ada dalam satu masalah itu. Coba untuk mencari jalan keluarnya. Dengan cari jalan keluarnya itu dengan kalian bisa mencari tempat-tempat yang memang untuk bisa meredakan suatu masalah. Ya seperti contohnya dalam karya tari ini ya. Karya tari ini saya adanya penataan meja dan juga kursi. Ini akan sangat erat kaitannya ya, karena kursi dan meja ini biasanya selain untuk menambah properti di bagian rumah, di sebuah halaman rumah, juga meja ini ada kaitannya dengan karya tari yang saya angkat, yang mana diangkat meja ini diibaratkan hidup seorang manusia dengan segala benda ataupun jadi pas waktu saya dalam adegan ada yang menaik ke atas meja itu, ibaratkan kehidupan seseorang itu seperti ibarat meja yang diletakkan oleh sebuah benda atau benda-benda hidup atau benda mati gitu, baik ringan maupun berat. Seperti contohnya dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita tidak akan selalu ada dalam posisi yang baik terus, tapi kita juga akan mengalami hal seperti baik ataupun ringan atau berat di dalam kehidupan. Terus untuk karya ini juga saya mengambil di outdoor ya, karena menurut saya ketika seseorang merasa bingung dengan begitu banyaknya masalah yang pernah saya rasakan, seseorang tuh lebih memilih tempat luar, karena tempat luar itu lebih mempunyai suasana yang luas gitu kan. Selain mempunyai tempat yang luas, juga bisa meredakan suatu emosi, juga bisa meredakan menghilangkan segala sesuatu yang ada dalam benak diri kita sendiri gitu. Yang paling penting banget kehadiran tubuh kita di dalam ruang itu, terutama ruang-ruang yang tidak biasa digunakan sebagai tempat menari atau sebagai pentas yang tumbuh tadi gitu. Tapi pada intinya harus ada semacam negosiasi antara tubuh kita dengan ruang tersebut gitu. Bagaimana kita bisa untuk menurunkan idealis kita, terus dan bagaimana kita bisa untuk menyesuaikan ruang tersebut sehingga terjadilah negosiasi antara tubuh dan ruang tersebut. Oke, langsung ke Uda Erwin. Silakan Erwin. Terima kasih Uda Alfianto. Untuk Nurul ya, sebetulnya menarik sih kalau yang bagian awal itu sangat kuat kalau senternya benar-benar center. Ngerti nggak? Kalau senternya benar-benar center. Ini kan center dari cahaya HP. Tapi coba center itu lebih ke ring light ya. Ring light ya.
ya sih, tapi cahayanya jadi agak kurang gitu. Coba akan lebih bagus ketika ketika senter yang digunakan itu ketika senter yang buat ronda gitu loh, untuk bapak-bapak malam-malam itu sangat kuat sekali, bisa menyinari tubuh penari sendiri, terus memfokuskan kemana, ke tangan misalnya. Tapi itulah tantangan bagi penari ya, ketika menggunakan sebuah senter agar tidak menyilaukan penonton. Apalagi ini kamera ya, kamera terganggu dengan fokus ketika adanya cahaya menghadap ke kamera. Itu adalah tantangan bagi kita untuk agar si senter ini nggak menghadap ke kamera. Jadi fokusnya kemana nih? Jadi itu sangat kuat tapi belum digarap semaksimal mungkin. Tujuan menggunakan senter itu belum ada motivasi, seperti ada motivasinya menerangi tangan. Ketika tangan dikasih cahaya, apa efeknya gitu. Itu sih menggunakan senter di sini belum digarap dengan maksimal, dan ketika senter pun dipadamkan dan nurul bergerak seperti biasa, nah itu jadi hal yang biasa gitu, nggak ada lagi yang seperti Nurul akan bicarakan di awal gitu. Langsung aja ke Kang Mukni, silakan Kang Mukni. Ya, betul sekali. Pemanfaatan senternya itu kurang diolah sedemikian rupa ya, dan hanya digunakan di awal gitu, kesananya hilang aja, nggak ada, itu sayang gitu. Pertama itu yang nguatin karya kamu ya, yang kedua itu kan sebuah cahaya nih, terus menggunakan cahaya yang lain gitu, jadi nggak ada apa-apanya gitu, sayang gitu. Yang tadi juga setelah senter mati menggunakan cahaya yang lain itu jadi nggak ada apa-apanya gitu. Apalagi padahal juga pemanfaatan ruang kamu kan menarik ya, sebenarnya banyak tumbuhan, banyak apa itu, sempit gitu, sempit kelihatannya. Itu kalau dieksplorasi lebih jauh lagi itu bisa lebih bikin sesuatu gitu ya, di tempat yang tidak biasa, di tempat nari sempit tapi banyak tumbuhan-tumbuhan dan benda-benda artistik gitu ya, yang cuman didiemin aja tuh menarik gitu. Nah itu sayang dimanfaatkannya. Seperti itu paling. Iya. Siap. Setuju sih. Terima kasih Pak. Kegiatan yang seperti ini kita selenggarakan ya, bagaimana mahasiswa jurusan tari itu bisa terekspos gitu. Salah satunya media buat mempublikasikan koreografer baru, koreografer muda itu ya dengan hal-hal yang seperti inilah gitu. Walaupun ini hanya kegiatan yang sederhana, akan tetapi kalau menurut kami sih ini adalah sesuatu yang luar biasa, bagaimana ada semacam usaha untuk menyampaikan pesan kepada dunia luar kampus itu bahwa kita masih menggeliat dan kita pun juga masih bergerak dan kita masih berkreativitas gitu. Apapun hasilnya, untuk ke depan kita akan lebih baik lagi. Minimal kita harus berbuat. Dari sinilah kita coba untuk memulai. Mudah-mudahan kalian nanti di komposisi 3, komposisi 4, kualitasnya semakin menaik terus. Terus apa yang dipesankan sama Udara Ewin sama Kang Mukni tadi, observasi, penelitian itu penting banget ya. Bukannya penelitian ilmiah enggak, tapi penelitian artistik itu penting banget. Rasanya sudah cukup segini saja. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua ya, juga bagi kami sebagai pengajar pun ini sebuah evaluasi juga gitu. Oke, semuanya teman-teman yang lagi menonton sajian kami yang sederhana ini, kami di sini bukanlah tujuan pertamanya membuat sebuah koreografi, tapi tujuan utama dari pembelajaran ini adalah tentang bagaimana untuk menggali kepekaan atau kecerdasan terhadap ruang. Bagaimana ruang itu bisa tumbuh di mana saja dan kapan saja. Sehingga bermunculanlah rumah-rumah tumbuh, rumah-rumah seni yang muncul dari berbagai penjuru-penjuru daerah di tempat kita ini. Terima kasih atas apresiasi dan atensinya.
baik teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang lagi menonton hasil dari presentasi sederhana kami ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi